tata ibadah yang kita gunakan pada saat ini yaitu tata ibadah bentuk 4, dan di hari Minggu ini juga kita sudah merayakan Hari Raya Pentakosta. Pelayanan firman hari ini Nona Tri Raksatami Kedampak bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang dalam ibadah saat ini, dan secara khusus kepada saudara-saudara kami yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput jemaat berdiri. Kita melakukan himpunan liturgia nomor 150, memasuki berbangkit. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan cerdasnya hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh kekasihan,
Kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, kepentingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan perhaluilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah Bapa kita telah menyelesaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Kita menyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dengarkanlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang diambil dari Yeskiel pasal 11 ayatnya yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kita puji Tuhan melalui NKB nomor 21 baitnya yang pertama, Ku diberikan hidup baru. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah menuntun dan
sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Ayat yang bernomor ganjil akan saya bacakan, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh Bapak Ibu jemaat sekalian. Lembaga Alkitab memberi judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menuduh suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan menusuk muka juga keluar. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus
Tetapi bagi kita di zaman sekarang ini, orang percaya menganggap bahwa mendustai Roh Kudus tidak berakibat fatal. Oh, biar Jo seperti mati, biar Jo tidak apa-apa, atau kehidupannya seakan-akan diberkati dan masih bisa melakukan semua hal yang dia mau. Tetapi ternyata ada hal yang harus kita takuti dalam kehidupan ini. Mungkin segala sesuatu sebelum Tuhan tidak langsung terjadi, tidak pada saat itu. Tetapi jika kita dalam kehidupan ini mengatakan sudah mengenal Tuhan, sudah menyerahkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi kita hidup di luar Tuhan, maka ada saatnya kita akan benar-benar merasa sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena itu dalam peringatan keterangan Roh Kudus saat ini, mari dalam kehidupan kita harus senantiasa akan menyadari bahwa Tuhan senantiasa menilai kehidupan kita semua. Kita tidak bisa sendirian. Dimanapun kita berada, di tempat gelapkah atau di keadaan hanya di mana cuma kita yang ada di situ, dan di mana saja kita berada, kita tidak bisa menghindar dari kuasa Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu isi hati kita, orang lain tidak tahu isi pikiran kita. Kita bisa berpura-pura suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, tetangga, dalam persekutuan maupun dalam jemaat serta masyarakat. Kita bisa berpura-pura, kita bisa mendustai orang lain, kita bisa mendustai diri kita sendiri. Kalau mendustai orang lain, mungkin itu dari hati kita. Tetapi mendustai diri sendiri bahwa kita sudah tahu itu salah, tetapi kita tetap melakukannya. Kita sudah tahu itu tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi kita tetap membuat hal tersebut. Itu artinya kita mendustai diri kita sendiri. Karena itu dalam peringatan ketuhanan Roh Kudus saat ini, marilah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita senantiasa mengingat apa yang terjadi pada Ananias dan Safira. Itu tidak diminta Tuhan apa yang mereka rasakan. Mereka akan membeli semua hasil penjualan tanah, tetapi mereka menahan sebagiannya. Bukan Tuhan yang minta, tetapi mereka sendiri yang berdasar. Karena itu, di hadapan Tuhan, apapun yang kita pesankan, kita sampaikan, jangan pernah kita lupa. Biasa di saat kita sakit, kita bilang, aduh Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan rajin pergi ke gereja. Atau kita bilang, Tuhan, kalau masalah ini seandainya bisa terlewati dengan baik, saya akan rajin memberikan perpuluhan di gereja. Tuhan, kalau saya selamat dari perjalanan ini, saya janji Tuhan, saya akan taat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di saat kehidupan kita lebih baik, di saat-saat kita diberkati, di saat-saat sukacita kita bertambah, seakan-akan kita lupa dengan nasihat yang telah kita ucapkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kiranya dalam kehidupan ini kita selalu mengingat bahwa Tuhan senantiasa tahu, Tuhan senantiasa menilai kehidupan kita setiap hari. Kiranya dengan peringatan ketuhanan Roh Kudus, kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan, menyerahkan hidup dalam pimpinan Tuhan, dan jangan lupa Tuhan senantiasa hadir di segenap keadaan kita. Memperingati ketuhanan Roh Kudus juga berarti bahwa kita senantiasa mengimani dalam hidup ini sebagai orang yang percaya bahwa kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kita tidak lihat. Roh Kudus itu kita tidak bisa melihat secara mata jasmani. Tuhan juga kita tidak bisa
pokoknya sebab hari ini, baik keluarga yang berharap menabung, berharap hari yang perkawinan, dan berbagi berkat dengan Tuhan dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga. Yang pertama, saudari Amelia Pinu, keluarga melalui foto, anak Krista Lamiana, keluarga Sawang Kabur, keluarga Yakob Haikalan, anak Hero Ratulomo, keluarga Mauro Bunga, keluarga Korasung Kaselamban, anak Kita Arif, keluarga Rani Batewa, keluarga Kui Boginte, keluarga Malay Bututul Hese, Bapak R. Janela, anak Bikin Gendaga, Bapak A. Lugo, dan 17 keluarga inti Donokanti. Silakan dalam doa kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang kembali kami dengarkan pada malam ini. Berkatilah kami semua Tuhan, agar dalam kehidupan kami dapat mempraktekkan firman yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami Bapa, agar dalam kehidupan kami senantiasa takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Serta kami bisa menepati apapun yang kami ucapkan dan nasar yang telah kami janjikan kepadamu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersatu hati mendoakan keluarga yang merasakan ketambahan usia dalam perkawinan mereka. Kiranya Engkau akan memberkati kehidupan keluarga mereka, melimpahkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang menjadi syukur mereka hari ini dan minggu-minggu yang telah dilewati, kiranya Engkau akan memperlengkapi syukur mereka, sehingga dalam kehidupan mereka selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya tidak akan pernah berkesudahan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasa sakit. Kiranya Engkau akan memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka kesabaran, ketabahan dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau akan memberkati setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripadanya mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami bersatu hati untuk mendoakan kami semua yang hadir pada saat ini. Kami hadir dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun kami yakin dan percaya Tuhan mengenal kami satu persatu. Tuhan mengenal hati kami, Tuhan mengenal pribadi-pribadi kami. Kiranya Engkau akan turut campur tangan dalam kehidupan kami. Pintu-pintu berkat Tuhan akan selalu kami rasakan dalam kehidupan kami melalui tugas tanggung jawab serta pekerjaan yang kami lakukan setiap harinya. Dalam kehidupan kami setiap hari, kami mengaku Tuhan, kami banyak melanggar dan dosa. Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Setiap rencana, setiap harapan dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan penasihat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan. Kiranya Engkau akan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam pendidikan mereka, sehingga apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka harapkan dapat terwujud sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia. Kiranya Engkau akan berjalan bersama-sama dengan mereka dalam mereka menjalani masa tuanya, sehingga dalam kehidupan mereka yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan sukacita yang daripada Tuhan akan menjadi bagian dari mereka. Kami berdoa untuk perangkat pelayanan dalam jemaat di Novel Borolama. Kiranya Engkau akan memberkati mereka semua, memberkati tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, memberikan mereka hati sebagai hamba untuk melayani Engkau, memberkati setiap keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, terlebih khusus pemerintah kami di Desa Perlana. Kiranya Engkau akan memberkati
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya jemput semua untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan PKJ nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan. Belum mencari
Tinggal sama Wadi sana kan kita kirim cepat diantar. Iya. Yang 15.700 mega. Mendoakan bersama syukur jemaat di Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Rahmat Tuhan kepada Kita dengarkan warta jemaat. Kita dengarkan warta jemaat Minggu periode 1 tanggal 23 Mei 2021. Bidang pelayanan hari raya menyatakan pada waktu 22 Mei 2021 telah pelayan sebagai 48 orang, Lewatu 28 orang, Kejaksaan 48 orang, Victoria 48 orang, Kejaksaan 46 orang. Kembali pada mencapai dewasa waktu 29 Mei 2021 melakukan yang sebab pada keluarga membawa dewa dan firman diyakin SNK semua itu menawas kepada keluarga terus selama ini dan firman saudari Priscilia Munde berdasarkan pada keluarga Tuhan akan melalui dan firman diyakin J. Taluyu Victoria pada keluarga Arkalan Kalabir dan firman diyakin Mekuntiale berdasarkan pada keluarga Tua Lauti dan firman saudari Tri Raksasani Bedama. Bidang keuangan pertemuan pada minggu 16 Mei 2021 Lotak. Pertemuan pada minggu 16 Mei 2021 Rp1.424.000, tetapi kotak ekonomi Rp320.000. Pertemuan pada transaksi persekutuan remaja Rp170.000, untuk keluarga Rp70.000, persekutuan pemuda Rp99.000. Pertemuan pada kenaikan saham masih Rp226.000, syukur Rp245.000. Pertemuan pada transaksi persekutuan anak kelompok yang setahun Rp41.000, syukur Rp50.000, Narwas Rp60.000, syukur Rp50.000, Bethesda Rp50.000, syukur Rp50.000, Victoria Rp50.000, Bethesda Rp51.000. Pertemuan pada transaksi dewasa kelompok yang setahun Rp544.000, lelang Rp100.000, Narwas Rp85.000, lelang Rp50.000, Bethesda Rp321.000, lelang Rp50.000, Victoria Rp111.000, lelang Rp50.000, Bethesda Rp294.000, lelang Rp100.000. Pertemuan pada keluarga gereja 100% Besoleri tahun 2021 dari keluarga Sande Selaka dan keluarga Polo Sande masing-masing Rp10.000. Dan PGJ ditetap Bapak Abu Inden Rp40.000, keluarga Sande Selaka Rp80.000, keluarga Polo Sande Rp80.000, Ibu Sumomi Urtalende Rp50.000, keluarga Aris Sukaika Rp130.000, keluarga Lama Kampanindo Rp100.000, Ibu Kampanindo memiliki Rp50.000. Persembahan syukur keluarga, syukur keluarga yang Rp50.000, syukur keluarga melalui moto, keluarga sembuh dari sakit Rp200.000, syukur keluarga Kristal yang Rp150.000, syukur keluarga membawa mengaku, anak Sirsi kembali di Jakarta Rp100.000,
Keluarga Yakub Arfan atas kasih Tuhan Rp200, syukur buat anak keluarga Lomo Rp100, keluarga Kaurula Bunga anak keluarga dan Renata sembuh dari sakit, dan buat anak Kenji Fatullah Rp150, syukur keluarga Pemotong Selamat Rp100, syukur buat anak kita Rp100, keluarga Raya Dewa atas tuh yang kedua tahun, cucu Lesia Hanami Rp100. Syukur terkait keluarga Kuing Mubikir Rp100, syukur keluarga Wali Terlese, orang tua Rekan Surpuli, dan Bapak Kesempatan Terlese dalam perawatan di Puskesmas Rp150, syukur Bapak Egara atas Rp5 Rp150, syukur buat anak pimpinan rakyat Rp150, syukur buat Bapak Herdianto Lundo yang ketika tahun Rp500. Dengan demikian total penerimaan keuangan jemaat minggu ini berjumlah Rp6.532.000. Bidang pembangunan untuk pembangunan Bandung kelas 2021 Rp298.000, aksi dimonit Rp20.000. Untuk pembangunan pada instalasi dewasa 1/22 Mei 2021 pembangunan sekolah Rp400.000, Narwatu Rp75.000, Bethesda Rp80.000, Victoria Rp85.000, Ebenezer Rp2.000. Total atas kartu iuran pembangunan dari Bapak Al-Jumpe Rp250.000, Ibu Subomi Pekarin Rp100.000, keluarga Sanjay Tulaka Rp200.000, Bapak Maulu Maksadu Rp500.000, Ibu Kodito Masini Rp500.000. Masuk keluarga untuk pembangunan, keluarga Paking Kilung berbagai kepada Tuhan Rp150.000. Total penerimaan keuangan pembangunan minggu ini berjumlah Rp2.511.000. Berita-berita lain terkait kebutuhan kelompok kebutuhan dan sosial, kebutuhan anak kelompok lain tempat anak cuci Malungan, Narwatu anak rakyat dan Jawa Malungan, Desa anak Kidil Kohura, Victoria anak Depan Mangale, dan Desa anak pria Bukit Songkang. Dikatakan pada hari Rabu 22 Mei pukul 15.00. Kebutuhan remaja kelompok Pisau para anak Beni Matewa, kelompok Bima para anak Sinti Jawa Jadi. Dikatakan pada Kamis 27 Mei pukul 18.30. Yang pada persekutuan Bapak ini boleh dilaksanakan pada hari Jumat 28 Mei dimulai pukul 18.00. Selanjutnya kita dengarkan penyampaian dan satu buah undangan pesta perkawinan disampaikan kepada keluarga jemaat sekalian bahwa pada hari Minggu pada Minggu tanggal 30 Mei 2021 akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus Oikumene. Selanjutnya yang terakhir kita dengarkan satu buah undangan kepada yang terhormat Presiden dan Imam Immanuel Korolama bersama masyarakat desa Korolama atas pernikahan Kokyan Satiji, anak kelima dari keluarga Satiji Mengapa dan Nokria Delima Putri Maroy SPD, anak kedua dari keluarga Maroy STI. Dan saya bacakan susunan acara yang pertama terima tamu perkawinan pada akhir Rabu 26 Mei pukul 8 pagi 4 rumah mempelai wanita Desa Re. Kemudian pemberangkatan nikah juga pada Rabu 26 Mei dengan pukul 11.00 tempat di gereja Petra Re. Dan yang terakhir resepsi pernikahan pada pukul 13.00 siang tempat di gedung Sanggar Seni Desa Re atau di Balai Desa. Demikian yang menentukan keluarga Maroy STI, keluarga Satiji Mengapa. Terima kasih demikian teman-teman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita berdoa doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah